Populasi domba dan kambing di Indonesia dari tahun ke tahun makin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hewan ternak ini kini makin digemari pasar ekspor seperti Singapura, Malaysia, serta Brunei Darussalam. Di Indonesia sendiri, ternak domba kebanyakan hanya diambil dagingnya saja. Namun, di beberapa negara, bulu domba juga diambil bulunya untuk dijadikan benang wool. Hal ini dikarenakan saluran pasar wool masih terbatas. Iklim di negara kita kurang cocok untuk mengembangkan produksi wool. Sebagai domba silangan, domba batur atau biasa disebut dengan dombat, memiliki ciri khas yakni tidak memiliki tanduk, baik yang jantan maupun betina. Warna bulunya dominan putih dan menutupi seluruh tubuh bahkan ke bagian wajah. Wujudnya lucu dengan postur kaki yang berbulu tebal. Domba batur mempunyai potensi besar sebagai penghasil daging, mengingat bobot badan domba batur yang berumur 2 tahun saja dapat mencapai 100 hingga 150 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, nama saya Bapak Nikmat dari Batur. Saya akan memperkenalkan jenis domba Batur yang gemuk-gemuk dan besar. Ini domba bulunya udah panjang. Kalau mau produksi lagi nanti dipotong. Kalau udah anaknya umur 4 bulan. Domba Batur itu hasil dari persilangan ekor tipis dan ekor besar, menimbulkan domba Batur yang kelas super. Dari dagingnya sampai produksinya. Kenapa saya tertarik dengan domba Batur? Karena nilai jualnya lumayan bagus dan dagingnya itu empuk. Ya, ini bagaimana cara penanganan domba Batur? Ciri-ciri domba Batur: mukanya berbulu, kaki depan sama kaki belakang semuanya berbulu tebal, sama kuping ini berbulu juga. Matanya kecil, lalu kakinya besar. Bobot domba sini paling besar 1 kintal 35 kilo. Idealnya umur dari 12 bulan sampai 3 tahun udah maksimal besarnya. Kalau umur 4 bulan harganya sudah mencapai 3 juta sampai 5 juta tergantung kelasnya. Kelas itu ada yang kelas A, B, dan C. Itu tergantung jenisnya. Kelas A itu yang kupingnya berbulu, mukanya berbulu, kaki belakang juga berbulu, langsung ekornya panjang. Kelas B kupingnya nggak berbulu, hanya mukanya, kakinya agak setengah nggak berbulu, ada yang berbulu. Kalau kelas yang B, yang C nggak ada yang berbulu, mukanya halus. Ya, kalau kriteria domba Batur itu kalau buat lomba itu yang udah besar, kurang lebih umur 2 tahun sampai 3 tahun, mukanya juga berbulu yang bagus, kupingnya juga berbulu sama hidup depan dan belakang. Kaki depan dan kaki belakang juga berbulu. Ekornya panjang, tinggi, dan
panjangnya standar. Itu ciri-ciri domba batur yang untuk kelas kontes. Saya mulai berbudidaya domba ini kurang lebih 20 tahun. Ya, saya memang hobi berternak domba ini karena dari jenisnya itu lucu-lucu, sama yang pertama menghasilkan, yang jelas untuk mendorong dan mendongkrak perekonomian. Kelebihan domba batur selain buat penghasilan, keduanya lebih cepat reproduksi. 4 bulan sampai 5 bulan udah beranak. Itu kelebihan domba batur. Pemirsa ingin tahu caranya bagaimana berternak domba batur? Ikuti saya. Ada beberapa jenis domba yang bisa diternakan di Indonesia, yakni domba lokal sampai domba silangan, seperti domba Garut, domba Merino, hingga domba Texel. Domba yang termasuk rumpun lokal namun silangan adalah domba batur. Nah, pemirsa Ruang Budidaya Hewan, pada episode kali ini kami akan mengulas tentang domba batur yang memiliki bulu tebal dan konon harganya bisa mencapai 5 juta per ekornya. Jadi, saksikan terus Ruang Budidaya Hewan. Bagaimana caranya langkah awal ingin ternak domba batur yang bagus? Ciri-cirinya seperti ini. Pilihlah domba yang bagus, bentuknya seperti ini. Hasilnya mukanya berbulu sampai hidung, sama telingan juga berbulu. Matanya sipit, kakinya juga besar, belakang sama depan semuanya berbulu. Kalau ingin ternak ciri-ciri domba yang bagus seperti ini. Langkah selanjutnya, ciri kandang yang ideal buat domba, lebarnya 120, panjangnya 7 meter sampai 10 meter. Kalau buat sekat-sekat itu enggak kesempitan idealnya. Lalu tinggi kandang itu 1 meter, biar nanti buat ambil kotorannya tidak kesulitan. Itu cara-cara bikin kandang kalau ingin dombanya bagus-bagus dan ideal seperti itu. Kalau disekat itu tergantung kandangnya panjangnya berapa meter. Kalau sekatan itu buat yang mau melahirkan, berarti sekatan 1 sampai 2 buat sekatan itu yang mau beranak. Domba yang siap kawin kira-kira kurang lebih umur 8 bulan. Ciri-ciri domba yang siap kawin itu ekornya kipit-kipit, kalau bahasa Jawa brei gitu. Ciri-ciri yang lain kisit, garuk-garuk, sama kandang ini makanan yang sering kalau nggak ada pejantannya.
Setelah kawin, hamil, sampai beranak itu 4 bulan sampai 5 bulan. Setelah menusui umur 2 bulan setengah atau 3 bulan, itu domba udah siap kawin lagi. Ya, biasanya domba yang udah mau siap kawin umur 8 bulan nanti dipotong bulunya biar langsung berai, langsung reproduksi lagi. Itu kalau penanganan jenis domba batur seperti itu sebenarnya sangat mudah sekali. Ya, bagaimana cara biar bereproduksi lagi setelah potong bulu, umur berarti berapa bulan itu sudah menyusui, langsung kawin, langsung 5 bulan menusui, 2 bulan setengah langsung reproduksi lagi. Seperti itu cara penanganannya. Ciri-ciri indukan yang bagus adalah yang umur 1 tahun sampai 3 tahun. Itu bagaimana? Kekar, panjang, tinggi, ideal. Ciri-ciri domba bejantan yang bagus. Memiliki badan yang kekar, panjang, tinggi, dan ideal, besar, agresif, lalu nggak ada kelainan genetik. Bagian kentang itu ke atas, jadi itu lebih agresif, mengosak-asik itu, kokoh. Ingin tahu lebih lanjutnya cara pakanan domba batur itu relatif mudah. Penghijauan, nanti kalau ingin cepat gemuk ada penambahan, contohnya seperti prongkel, wortel, ada kulit tela, dan ada kulit jagung, itu termasuk pakanan tambahan gitu. Kalau ingin cara pakan domba batur seperti itu. Biasanya domba diternakan dengan 2 cara, yakni sistem gembala serta sistem kandang. Sistem gembala sangat cocok dilakukan di lahan luas yang masih terdapat hijauan segar sehingga menghasilkan domba yang berkualitas dan sehat luar dalam. Agar domba selalu sehat, pakan memegang peranan penting untuk kesuksesan usaha ternaknya. Peternak harus bisa membedakan jenis-jenis pakan yang dibutuhkan, misalnya pakan kehijauan, konsentrat, atau pakan tambahan. Kebutuhan pakan domba perharinya berkisar 3-5 kg pakan per ekornya. Kebutuhan domba muda jelas berbeda dengan domba dewasa. Domba batur mempunyai potensi besar sebagai penghasil daging, mengingat bobot badan domba batur yang berumur 2 tahun saja dapat mencapai 100 hingga 150 kg.
dagingnya yang tebal, kotoran domba Batur juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik yang biasa digunakan para petani sayuran di sekitar kawasan Dieng. Cara pakan domba Batur itu relatif mudah. Ada penghijauan. Nanti kalau lebih sehatnya ada kasih vitamin 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Itu lebih sehat dan cepat gemuk. Pemberian pakan 1 hari 2 kali, pagi sama malam. Yang sering kendala penyakit di daerah sini itu yang pertama nggak bisa kencing, nggak bisa buang air besar, lalu kembung, terus walunya itu keluar. Tapi cara penanganan saya itu masih tradisional. Dikasih minyak goreng sampai ke deburnya biar kotorannya keluar. Jadi domba itu sehat kembali dan agresif lagi. Itu tapi cara tradisional. Untuk penyakit yang lebih berat biasanya saya memanggil mantri karena di sini belum ada dokter hewan. Untuk perawatan kandang sendiri ya lebih baiknya dilakukan 1 hari sekali biar dombanya lebih sehat, nggak mudah keserang penyakit. Pemirsa, saya punya tips kalau ingin berbudidaya domba Batur. Pilih bibit seperti tadi yang saya sudah diceritakan. Bibit yang ideal dan yang bagus. Jangan lupa bersihkan kandang setiap hari biar supaya domba itu sehat. Untuk pemberian makan sebaiknya pagi dan sore secukupnya aja biar tidak berlebihan. Ya pemirsa, itulah sedikit ulasan dari domba Batur. Baik pemirsa, begitulah cara berbudidaya domba Batur. Bagi pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut tentang domba Batur ini, hubungi saya, bisa datang ke tempat saya. Nama saya Bapak Nikmat dengan alamat Jalan Raya Batur, Desa Bujangsari, RT 3, RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Ya pemirsa, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domba Batur merupakan hasil persilangan antara domba merino dengan domba ekor tipis. Keunggulan domba Batur terletak pada daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan sehingga cocok diternakan di daerah beriklim dingin. Tekstur dagingnya pun lebih empuk dengan kadar lemak yang lebih rendah. Maka, tidak heran jika hari raya kurban, domba Batur menjadi alternatif pilihan. Di samping mendorong perekonomian warga Dieng.
Menata ruang budidaya hewan, beternak domba batur bisa menjadi investasi jangka panjang. Selain perawatannya yang mudah, domba batur pun selalu diincar karena kualitasnya yang di atas standar. Berbisnis bukan hanya menguntungkan diri sendiri dalam segi materi, namun juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar karena hidup harus selaras dan seimbang.